Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Kaca Fitri, NIM akhir 052. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas 3 mengenai analisis dan desain DHCP serta DNS pada jaringan VLAN menggunakan Cisco Packet Tracker. Dan di topologi terdiri dari 3 VLAN, yaitu VLAN 10 untuk staff, terus VLAN 20 untuk live, dan VLAN 30 untuk server. Nah, DHCP dan DNS berada pada VLAN 30. Nah, di proses DHCP terdiri dari 4 tahap yang dikenal dengan DORA, yaitu discover, offer, request, dan acknowledgement. Klien pertama kali mengirimkan broadcast DHCP di discover, terus server merespon dengan DHCP offer. Klien memilih dan mengirim DHCP request. Server mengirimkan acknowledgement sebagai persetujuan lisis IP. Nah, di VLAN 10, jika VLAN 10 tidak mendapatkan IP, kemungkinan kegagalan terjadi pada tahap discover karena broadcast tidak dapat melewati router. Oleh karena itu, diperlukan DHCP relay menggunakan perintah IP helper address pada router. Terus log releases menunjukkan bahwa pool alamat IP telah habis. Dampaknya adalah klien baru tidak dapat memperoleh alamat IP. Nah, solusinya itu jangka pendek adalah memperbesar ring IP atau mengurangi list time. Solusi jangka panjang adalah menggunakan failover DHCP atau menambah subnets. Nah, di situ ada konflik IP dapat terjadi karena statik dalam ring DHCP, ronggu DHCP server terlisis belum di expired, duplikasi MAC address atau kesalahan konfigurasi. Nah, verifikasi dapat dilakukan dengan mengecek ARP table dan DHCP bidding. Di bagian rung DHCP dan mitigasi. Rung DHCP adalah server palsu yang memberikan IP lebih cepat dari server resmi. Hal ini dapat menyebabkan man in the middle attack. Mitigasinya adalah menggunakan DHCP snooping pada switch manageable. Terus di bagian soal kedua, sini kita jelaskan perbedaan fungsi DNS. Sebagai recursive resolver bertugas mencari jawaban hingga ditemukan, sedangkan authoritative server menyimpan data domain tertentu. Nah, pada jaringan ini DNS berfungsi sebagai authoritative untuk domain kampus.lokal. Nah, di DNS sini saya menambahkan Aricode app kampus lokal yang mengarah ke 192.168.30.30. Itu kemudian dilakukan pengujian menggunakan NS lookup dari klien. Nah, jika berhasil, domain akan diterjemahkan menjadi alamat IP yang sesuai. Nah, jika klien bisa ping DNS tapi tidak bisa resolver domain, maka kemungkinan record belum dibuat atau konfigurasi DNS klien bermasalah. Dan di reserver lookup juga menggunakan PTR record pada zona in DR ARPA. Itu untuk IP 192.168.30.30, maka zonanya
adalah 30.168 itu 92 in at ARPA. Nah, mekanisme ini digunakan untuk menerjemahkan IP menjadi nama domain. Nah, di sini kan jika klien menggunakan DNS 8888, maka domain internal tidak dapat di resolve. Solusinya adalah memastikan DHCP mengatur option 6 dan membatasi akses DNS eksternal melalui kebijakan jaringan. Kita lanjut ke tugas desain DHCP dan DNS. Di sini ada metode split scoop full IP. Kita lanjut ke async port interface. Nah, kita lanjut step ke router ya. Buat mode terang di router. Oh.
terus masuk ke router. Terus kita membuat interface. Kita lanjut ke client server, terus desktop IP, terus ini tulis dulu. Sudah tak aktifkan DHCP di server. Kita main freelance. Kita lanjut ke step 7, yaitu terus step router, terus
di start, klik VLAN 10 underscore IP. Kita coba ping. Nah, baik, ini sudah berhasil semuanya untuk base step-nya. Nah, baik, kita lanjut pada bagian kedua. Di sini saya akan mengkonfigurasi dan menganalisis DNS server pada jaringan VLAN menggunakan Cisco Packet Tracker, yang dimana DNS itu berfungsi sebagai recursive resolver dan autoritatif server untuk domain kampus lokal. Nah, kita klik server, terus masuk ke service DNS, kita on kan, terus name. Nah, DNS ini server berada di VLAN 30 dengan IP 192.168.30.10. Nah, kita tambahkan record domainnya ya. Kita tulis name-nya app, terus lokal, address-nya 92.168.30, terus add. Nah, record ini berfungsi sebagai record yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Nah, kita lanjut pengujian dari klien. Kita masuk ke PC VLAN 20, desktop, terus command print, kita ketik ns lookup app kampus lokal. Nah, di sini tuh klien berhasil melakukan forward lookup, artinya DNS berfungsi dengan baik. Terus misalnya kita hapus recordnya ya, terus kita tes, itu tetap muncul, tetapi meskipun klien bisa di ping IP DNS servernya, namun tidak bisa resolve domain karena record belum tersedia. Ini menunjukkan masalah apa pada konfigurasi DNS server, DNS record. Dan di paket tracker memang tidak ada PTR full seperti bin 9, dikarenakan the server lookup menggunakan PTR record pada zona in PTR ARPA. Contohnya untuk 190 ini, untuk 192.168.30.30, maka zonanya adalah 30.168.192 in r.arppa. Nah, kita coba masuk ke salah satu PC. Kita masuk ke salah satu PC OBDS manual.
Nah, jika klien menggunakan DNS public, maka domain internal kamu lokal tidak dapat di resolver. Penyebabnya itu bisa karena konfigurasi manual atau DHCP option 6 tidak berjalan. Kita kembalikan ke DNS otomatis DHCP ya. Sudah. Nah, dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa DNS server berfungsi dengan baik dalam menerjemahkan domain internal, namun konfigurasi record dan pengaturan klien sangat mempengaruhi keberhasilan resolusi nama. Nah, demikian DNS pada jaringan ini telah berhasil dikonfigurasi dan dianalisis sesuai dengan skala. Nah, baik. Di sini kita masuk pada soal ketiga, yaitu pada tahap ini saya akan menggunakan topologi yang sebelumnya telah dikonfigurasi untuk layanan DHCP dan server DNS ya. Terdapat 3 VLAN, yaitu VLAN 10 untuk staff, VLAN 20 untuk lab, VLAN 30 untuk server. Nah, DHCP dan server berada pada server di VLAN 30 dengan alamat IP 192. Sini kita cek 192 0830.10. Nah, kita coba tambahkan server untuk redundansi di sini, terus kita masukkan pakai kabel. Nah, kita masuk ke atur IP-nya ya, 192.30.11 ke masking. Kita atur gateway-nya 1. Kita coba rename server. Nah, untuk meningkatkan ketersediaan layanan, saya menambahkan satu server ini pada VLAN 30 dengan IP 92.168.30.11. Nah, server ini akan berfungsi sebagai secondary server untuk mendukung mekanisme failover dan redundansi. Nah, kita masuk ke primary server yang dimana DHCP primary server. Jadi mana itu DHCP VLAN 10 rank 1.19.8.10 sampai 19.8.10 Nah, masuk ke secondary server DHCP VLAN 10 rank 19.19.10.11 sampai 19.19.10.200. Nah, pada desain DHCP failover ini digunakan metode split scope yang dimana masing-masing server membagi pool alamat IP menjadi 2 bagian. Nah, server primary melayani IP 19.19.10 hingga 100, sedangkan server secondary melayani 19.19.10 hingga 200. Nah, dengan metode ini, jika salah satu server mengalami gangguan, server lainnya tetap dapat melayani permintaan DHCP. Nah, kita selain menggunakan metode split scope, terdapat metode hot standby di mana satu server aktif dan satu server dalam kondisi siaga. Nah, jika server utama gagal cadangan akan mengambil alih langsung layanan secara otomatis. Nah, untuk aktif di desain DNS di primary kan kita tambahkan record yang di sini on app.
Nah, pada lain DNS digunakan konsep primary dan secondary server, di mana primary server untuk menyimpan database utama domain kampus lokal, sedangkan secondary server untuk menerima salinan melalui mekanisme zone transfer. Nah, jika primary server gagal, secondary server tetap dapat melayani query DNS. Nah, kita lanjut dalam implementasinya. Tak menggunakan bin 9 itu pembatasan zone transfer dilakukan untuk mencegah akses tidak sah. Contohnya dengan konfigurasi allow transfer hanya untuk IP secondary server. Nah, di mana zoom router ini kan tadi menunjukkan ini sub interface yang dimana klien itu sebagai broadcastnya, terus switch itu router, terus router IP helper addressnya itu server. Ketika klien pada VLAN 10 mengirim DHCP di discover, paket tersebut berupa broadcast. Sedangkan router yang dikonfigurasi dengan IP helper address ini akan meneruskan broadcast tersebut menjadi unicast ke server DHCP di VLAN 30. Mekanisme ini disebut DHCP relay. Nah, rekomendasi desain jaringan meliputi beberapa, ada 5. Yang pertama itu menggunakan DHCP failover untuk mencegah single point of failure. Terus kedua, menggunakan DNS secondary server untuk redundansi. Yang ketiga, membatasi penggunaan DNS public. Yang keempat, mengaktifkan DHCP snooping pada switch untuk mencegah rogue DHCP. Yang kelima, melakukan monitoring log secara berkala. Nah, dengan desain ini, layanan DHCP DNS menjadi lebih andal, aman, dan siap digunakan dalam skala jaringan kampus. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.